di sini mau memaparkan tentang sistem ekonomi Indonesia. Jadi yang pertama aku bahas itu adalah sistem dan pengertian sistem dan juga pengertian ekonomi. Jadi sistem itu menurut Chester Abernathy merupakan suatu kesatuan yang terpadu dan di dalamnya terdiri atas bagian-bagian yang memiliki ciri khas. Sedangkan ekonomi itu merupakan suatu aktivitas manusia yang memiliki hubungan dengan produksi, distribusi, terus pertukaran dan konsumsi barang dan jasa. Kesimpulan dari sistem ekonomi Indonesia merupakan suatu perkumpulan dari aturan-aturan ataupun kebijakan yang memiliki kaitan dengan hidup untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai suatu kemakmuran. Aspek sistem ekonomi Indonesia itu ada dua. Yang pertama, aspek kehidupan nasional yang memiliki kaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi seluruh masyarakat. Contohnya itu produksi, konsumsi, serta barang dan jasa. Terus yang kedua itu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun yang dibuat secara kelompok. Terus untuk mencapai ketahanan ekonomi memerlukan pertahanan terhadap berbagai hal yang menunjang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem ekonomi Indonesia harus mewujudkan kemakmuran masyarakat dalam bidang ekonomi. Nah, yang kedua itu ada ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini ada menghindari beberapa sistem. Yang pertama itu adalah sistem free fight liberalism. Jadi sistem free fight liberalism itu adalah sistem ekonomi liberal yang memungkinkan adanya eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Sistem free fight liberalism itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu hak milik atas alat produksi di tangan perorangan. Yang kedua, adanya persaingan bebas. Dan yang ketiga itu harga barang ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Yang B itu sistem etatisme. Jadi kalau sistem etatisme itu merupakan sistem ekonomi yang dimana negara memiliki seluruh peran yang dominan dalam mengendalikan perekonomian di Indonesia. Nah, kalau ciri-ciri dari sistem etatisme ini, yang pertama, hak individu tidak diketahui. Terus yang kedua, semua masyarakat bekerja untuk negara. Yang ketiga, pemerintah ikut menentukan harga. Yang keempat, pemerintah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi. Menurut saya dari keempat ciri-ciri sistem etatisme ini, yang keempat aja sih yang bisa diterima oleh masyarakat, karena kan dia bisa mengendalikan inflasi dan membantu mengatasi pengangguran. Sepertinya selebihnya yang ketiga itu tidak membantu masyarakat sama sekali. Mungkin ini menurut saya. Nah, materi yang selanjutnya itu tentang klasifikasi sistem ekonomi. Jadi klasifikasi sistem ekonomi itu ada beberapa macam. Yang pertama itu berdasarkan mekanisme dan koordinasinya. Nah, yang A itu ada sistem ekonomi tradisi. Jadi, sistem ekonomi tradisi ini merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai, tradisi, dan kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung selama berabad-abad. Sistem ekonomi tradisi ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu
Produksi barang dan jasa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Terus yang kedua, alat produksi sederhana dan bergaya konvensional. Setelah itu yang ketiga, produktivitas rendah dan terbatas. Dan yang terakhir, tidak ada pembagian kerja yang detail. Nah, setelah sistem ekonomi tradisi, ada yang namanya sistem ekonomi komando atau command economy. Jadi, sistem ekonomi komando ini merupakan sistem ekonomi yang terpusat di bawah kendali pemerintah, yang dimana pemerintah memiliki wewenang penuh atas produksi, distribusi, dan harga barang dan jasa. Ada beberapa negara yang pernah menerapkan sistem ekonomi komando. Ada Korea Utara, terus Republik Rakyat Cina, Vietnam, Kuba, Rusia, terus ada beberapa negara-negara lainnya. Nah, setelah sistem ekonomi tradisi, terus sistem ekonomi komando, ada yang namanya sistem ekonomi pasar. Jadi, sistem ekonomi pasar ini merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada kebebasan individu dan perusahaan dalam menentukan kegiatan ekonomi, seperti produksi dan konsumsi. Sistem ekonomi pasar tentunya memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, kepemilikan swasta atas sumber daya dan faktor produksi. Yang kedua, persaingan ketat antara produsen. Dan yang terakhir, pelaku ekonomi bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan aturannya. Nah, yang kedua itu dilihat berdasarkan ideologinya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya sistem ekonomi kapitalis atau kapitalis ekonomi. Jadi, sistem ekonomi kapitalis ini merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada pihak swasta untuk mengelola ekonomi dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan. Sistem ekonomi kapitalis memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu hak milik pribadi atas alat produksi dan distribusi. Yang kedua, negara tidak ikut campur, tetapi hanya memastikan kelancaran kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, nilai merupakan sarana untuk melihat faedah suatu barang dan jasa. Selanjutnya adalah ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, motif yang menggerakkan mencari keuntungan. Yang kedua, pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Yang ketiga, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Dan yang keempat, minim campur tangan pemerintah. Nah, yang kedua itu sistem ekonomi sosialis. Jadi, sistem ekonomi sosialis ini merupakan sistem ekonomi yang diatur secara langsung oleh pemerintah, sehingga disebut juga sebagai sistem ekonomi yang terpusat. Sistem ekonomi sosialis ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, kemakmuran akan tercapai dengan berdasarkan pada kemakmuran bersama. Yang kedua, munculnya sebagai gerakan perlawanan terhadap ketidakadilan yang timbul dari adanya kapitalisme. Terus yang terakhir, dalam masyarakat sosialis, hal yang menonjol adalah kolektivitas. Selain itu, sistem ekonomi sosialis memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, negara memiliki hak milik atas alat-alat produksi. Yang kedua, proses ekonomi berjalan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Dan yang terakhir, hak-hak individu dalam bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Nah, yang ketiga itu ada namanya sistem ekonomi Islami atau Islamic economy. Sistem ekonomi Islami atau Islamic economy memiliki pengertian yaitu sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam seperti Al-Quran, Sunnah, Hadis, dan Qiyas. Ekonomi Islami memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ekonomi syariah. Yang kedua, hak kepemilikan. Yang ketiga, konsep kepemilikan. Terus yang keempat, kebebasan berekonomi. Yang
kelima spiritualisme dalam ekonomi Islam, dan yang terakhir konsep rasionalitas ekonomi. Selain itu, sistem ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, mengendalikan harta individu. Yang kedua, tidak mengizinkan riba atau bunga. Yang ketiga, mendistribusikan pendapatan secara inklusif. Dan yang terakhir, berinvestasi secara optimal dan membagi resiko. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu namanya sistem ekonomi campuran. Jadi, sistem ekonomi campuran yaitu sistem ekonomi yang menggabungkan antara sistem ekonomi liberal dan sosialis, yang dimana pemerintah serta sektor swasta bekerja sama dalam mengatur dan menjalankan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi campuran memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, hak milik swasta atas alat produksi. Terus yang kedua, jenis dan jumlah barang yang diproduksi dan ditentukan oleh mekanisme pasar. Terus yang ketiga, kemungkinan monopoli sangat minim. Yang terakhir, pihak swasta diakui sebagai mitra pemerintah. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang landasan sistem ekonomi di Indonesia. Keterlibatan pemerintah dalam kehidupan ekonomi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu membuat peraturan dengan tujuan agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Terus yang kedua, menjalankan berbagai kebijakan ekonomi. Dan yang ketiga, memaksimumkan keuntungan sosial. Secara normatif, landasan ideal sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan, dan yang terakhir atau kelima, keadilan sosial. Nah, di sini ada beberapa pasal-pasal yang berkaitan dengan sistem ekonomi Indonesia yang dimana teman-teman atau kawan-kawan sekalian bisa mencari apa isi pasal-pasal yang telah ada di slide saya ini. Nah, poin pentingnya di dalam demokrasi ekonomi ada beberapa ciri-ciri negatif yang harus dihindari, yaitu sistem free fight liberalism yang tadi sudah saya jelaskan, terus ada sistem etatisme dan pemusatan kekuatan ekonomi. Sistem ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, koperasi sebagai soko guru perekonomian. Yang kedua, ekonomi, sosial, dan moral merupakan roda pergerakan. Yang ketiga, nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Dan yang terakhir, adanya kehendak yang kuat di seluruh masyarakat guna untuk kemerataan. Nah, selanjutnya itu ada unsur-unsur kebijakan ekonomi. Jadi yang pertama itu ada kebijakan harga dan upah. Kebijakan harga dan upah di Indonesia meliputi kebijakan pengupahan dan upah minimum. Di dalam kebijakan pengupahan itu ada yang namanya struktur dan skala upah, terus ada perlindungan upah, terus bentuk dan cara pembayaran upah. Sedangkan upah minimum merupakan kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan kehidupan pekerja. Yang kedua itu ada yang namanya kebijakan produksi. Jadi kebijakan produksi ini merupakan keputusan yang diambil manajemen dalam menjalankan aktivitas produksi. Yang ketiga itu ada yang namanya kebijakan perdagangan. Jadi kebijakan perdagangan ini merupakan tindakan atau peraturan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mempengaruhi perdagangan internasional. Yang selanjutnya adalah kebijakan sosial. Kebijakan sosial merupakan kebijakan publik yang dibuat pemerintah untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu kebijakan kesempatan kerja. Kebijakan kesempatan kerja adalah upaya untuk menciptakan atau mengembangkan lapangan kerja. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter.
Kebijakan moneter merupakan upaya bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian suatu negara. Selanjutnya yaitu kebijakan keuangan negara dan fiskal. Keuangan negara dan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan sektor keuangan. Yang terakhir adalah kebijakan industrialis. Kebijakan industrialis merupakan kebijakan pemerintah yang menggunakan kekuasaan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan industri tertentu. Materi selanjutnya yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk menjadi meningkat. Unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, suatu proses, yaitu perubahan terus-menerus. Yang kedua, usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Dan yang terakhir, kenaikan pendapatan per kapita naik dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu tentang globalisasi ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi. Globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, globalisasi produksi, terus yang kedua globalisasi pembiayaan, yang ketiga globalisasi tenaga kerja, yang keempat globalisasi jaringan informasi, dan yang terakhir globalisasi perdagangan. Globalisasi sendiri memiliki dampak negatif dan positifnya di dalam perekonomian. Jadi yang pertama, dampak positif yaitu semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor, dan yang kedua ketersediaan dana akan semakin mudah memperoleh investasi dari luar negeri. Yang ketiga, semakin mudahnya diperoleh barang impor yang dibutuhkan, dan yang terakhir meningkatkan kegiatan pariwisata. Selain dampak positif, globalisasi di bidang ekonomi juga memiliki dampak negatifnya. Yang pertama, kondisi di mana kapabilitas daya saing yang rendah dan ketidakmampuan Indonesia dalam mengelola persaingan. Terus yang kedua, membanjirnya produk-produk asing seperti produk Cina yang akhirnya mematikan produksi di dalam negeri. Ada beberapa alternatif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, yaitu yang pertama, perlunya pemerintah yang pro-rakyat. Yang kedua, pentingnya kebijakan yang protektif. Yang ketiga, harus mengembangkan lokal ekonomi. Yang keempat, perubahan alokasi anggaran. Dan yang terakhir, perluasan pengembangan usaha bersama. Selanjutnya yaitu badan usaha milik negara. Ada ciri-ciri BUMN. Yang pertama, penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional yang dilakukan oleh pemerintah juga. Dan yang ketiga, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Yang keempat, pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Dan yang terakhir, semua resiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, BUMN merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara, terus dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip ekonomi. Terus modal seluruhnya dimiliki oleh negara dan banyak lagi. Selain itu, BUMN juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, perusahaan persero. Ciri-ciri persero adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden. Yang kedua, pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan perundang-undangan. Yang ketiga, statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang. Yang keempat, modalnya berbentuk saham. Yang kelima, sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara. Yang keenam, organ persero adalah RUPS, direksi, dan komisaris. Dan yang terakhir, menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah. Yang kedua, ada yang namanya perusahaan jawatan atau perjam. Ciri-ciri perusahaan jawatan antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah. Yang ketiga, dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen departemen yang bersangkutan. Dan yang terakhir, status karyawannya adalah pegawai negeri. Yang ketiga, yaitu perusahaan umum atau perum. Ciri-ciri perusahaan umum atau perum yaitu yang pertama melayani kepentingan masyarakat umum, yang kedua dipimpin oleh seorang direksi atau direktur, yang ketiga mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. Artinya, perusahaan umum atau perum bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak. Yang keempat, dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. Yang kelima, pekerjaannya adalah pegawai perusahaan swasta. Dan yang terakhir, memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara. Yang keempat yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Yang kedua, pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan. Dan yang terakhir, pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Koperasi. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance atau Federasi Kooperatif Non-Pemerintah Internasional adalah yang pertama, keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, yang kedua, pengelolaan yang demokratis, yang ketiga, partisipasi anggota dalam ekonomi, yang keempat, kebebasan dan otonomi, yang kelima, pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi. Koperasi memiliki 3 jenis. Yang pertama, koperasi pembelian, pegadaian, konsumsi. Yang kedua, koperasi penjualan atau pemasaran. Dan yang ketiga, koperasi produksi. Sejarah koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang tahun 1992 didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Pada tahun 1896, seorang pamong praja, Patih R. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri priai. Devolven Wastoredo sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan agar mengubah bank pertolongan pertabungan yang sudah ada menjadi bank pertolongan tabungan dan pertanian. Ia juga menganjurkan mengubah bank tersebut menjadi koperasi kredit padi pada tahun 1908. Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Stomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Pada tahun 1933 keluar undang-undang yang mirip Undang-Undang Nomor 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi Kumiai. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi. Materi selanjutnya yaitu tentang sejarah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi yang mengutamakan ide dan pengetahuan sumber daya manusia untuk menghasilkan nilai tambahan. Selanjutnya, subsektor aircraft memiliki beberapa macam. Yang pertama periklanan, yang kedua arsitektur, yang ketiga pasar barang seni, yang keempat kerajinan, yang kelima desain, yang keenam fashion, dan masih banyak lagi. Selanjutnya sejarah munculnya ekonomi kreatif. Tahap ke-1
yaitu menata kembali dan meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap ekonomi kreatif di segala bidang. Tahap kedua yaitu menata kembali tahap perkembangan ekonomi kreatif dan memperkuat sumber daya manusia dan kelembagaan pengembangan ekonomi. Tahap ketiga yaitu memantapkan pengembangan ekonomi kreatif dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif berlandaskan keunggulan sumber daya alam. Tahap keempat mengutamakan kreativitas dan mewujudkan daya saing global berdasarkan keunggulan kompetitif di seluruh wilayah Indonesia. Tahap kelima yaitu ekonomi kreatif sebagai penggerak terciptanya Indonesia yang berdaya saing dan masyarakat yang berkualitas hidup.